Kita itu sebenarnya tahu seberapa banyak atau seberapa besar kesulitan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan gitu ya. Ketika terlalu sulit itu tidak baik, tetapi ketika terlalu mudah itu juga tidak baik. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kesulitan di dalam hidup. Tadi itu adalah kutipan yang saya ambil dari salah satu podcast yang mengundang atau mewawancarai Jerry Seinfeld gitu ya. Jerry Seinfeld itu adalah seorang komedian yang legendaris. Dia adalah stand up comedian yang dijadikan panutan oleh banyak sekali stand up comedian sekarang gitu ya. Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa nonton sebenarnya dia punya show atau punya series di Netflix judulnya Seinfeld gitu ya. Dia punya cerita atau situasi komedi yang menceritakan ya bisa dibilang menceritakan tentang dirinya menjadi stand up comedian di New York gitu ya. Nah, saya baru tahu bahwa Jerry Seinfeld itu bisa dibilang seorang stoa gitu ya, dibilang seorang stoa karena memang dia membaca dan mempelajari dan mempraktekkan prinsip-prinsip stoicisme gitu ya. Jadi yang paling menarik di dalam podcast tersebut, nanti saya bisa cantumkan linknya di deskripsi. Jadi dia itu menceritakan tentang hidupnya yang sulit, tentang tidak sulit sebenarnya, tapi tough gitu ya, kata dia itu tough gitu. Jadi dia itu menjelaskan bahwa orang tuanya itu hidup dari satu apartemen ke apartemen lain karena dia atau orang tuanya itu tidak mampu untuk membayar kontrakan gitu ya. Jadi misalkan dari apartemen ini tinggal 6 bulan, tidak bisa bayar, lalu pindah ke apartemen lain, tidak bisa bayar lagi, lalu pindah lagi ke apartemen lain gitu ya. Tetapi hal tersebut itu menjadikan Jerry Seinfeld, kata dia, menjadikan dirinya itu menjadi orang yang suka dengan kesulitan gitu ya, suka dengan tantangan gitu ya. Tapi tantangan yang dia artikan itu bukan tantangan kayak menguji adrenalin gitu ya, kayak olahraga adrenalin yang seperti kita tahu sekarang kayak bungee jumping, roller coaster, bukan. Tetapi dia itu lebih suka untuk menghadapi kesulitan di dalam hidup dengan konteks yaitu eh, memiliki goal dalam hidup dan mencoba untuk menggapainya gitu ya. Karena memang kata dia itu memang hidup itu sulit gitu ya. Hidup itu penuh dengan tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Tetapi yang dia bilang itu adalah you know how much difficulty you need gitu ya. Kamu tahu berapa banyak kesulitan yang kamu butuhkan. Kata dia gitu. Not enough is not good, too much is not good gitu ya. Jadi terlalu banyak itu tidak baik, terlalu sedikit juga tidak baik. Berarti kata dia kita itu harus memiliki atau menggambarkan kesulitan yang kita butuhkan atau mematok kesulitan yang kita butuhkan. Tetapi ketika kita sudah memiliki goal berapa banyak kesulitan yang kita butuhkan, kita harus push diri kita untuk melewati kesulitan tersebut, gitu ya. Tentunya kata dia juga adalah ketika dia mencoba untuk berkarir di dunia stand up comedian.
Kesulitan yang dia hadapi adalah ya bagaimana caranya dia nge-push dirinya dia untuk menulis materi setiap hari. Satu satu lawakan setiap hari gitu ya. Satu punchline mungkin ya kalau bahasa bahasa komiknya gitu ya. Nah, ini juga yang harus kita pahami, yang harus kita resapi gitu ya ketika kita ingin menjadi seorang stoa gitu ya. Ketika kita ingin menjadi seorang stoik, kita itu harus membuat atau mengetahui apa yang kita inginkan dalam hidup gitu ya. Apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Tetapi kita harus ingat bahwa goal kita itu bukan untuk menjadi bahagia, bukan. Goal kita itu bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan gitu ya. Goal kita itu harus dibuat untuk menjadikan diri kita itu memiliki identitas. Kayak gitu ya. Jadi Jerry Seinfeld kan memiliki cita-cita untuk menjadi stand up comedian gitu ya. Yang harus dia lakukan yaitu melewati ketidaknyamanan proses untuk menjadi stand up comedian tersebut gitu ya. Banyak sekali ketidaknyamanan yang harus kita lalui untuk menjadi atau untuk mendapatkan identitas yang kita inginkan di dalam hidup kita gitu ya. Ini adalah podcast yang paling dalam gitu ya yang pernah saya dengar gitu ya. Dia bilang ya itu selalu membekas dalam pikiran saya sampai sekarang gitu ya. You know how much difficulty you need. Too much is not good, not enough is not good. Gitu ya. Itu kena banget buat saya gitu ya. Jadi kayak sekarang pun saya ingin menjadi seorang podcaster dan yang harus saya lalui itu adalah prosesnya gitu ya. Proses untuk menjadi seorang podcaster. Ya, prosesnya itu adalah mencintai apa yang harus saya lakukan seperti membuat materi, mencari ide apa yang harus saya lakukan gitu ya, mencari waktu agar saya bisa merekam podcast saya gitu ya. Dan tentu saja membuat podcast ini berkualitas, bukan hanya dari suara tetapi dari materi yang saya sampaikan gitu ya. Ya semoga sih ini juga menjadi menjadi pelajaran buat teman-teman yang memang ingin menjadi seorang stoa gitu ya. Sekali lagi, saya itu bukan seorang ahli yang memiliki background kuliah dengan jurusan filosofi, tetapi saya itu adalah orang yang belajar dan mempraktekkan filosofi dari buku dan dari orang-orang yang memang mengerti atau paham tentang filosofi Stoa. Dan saya mempraktekannya dan saya membuktikannya dan saya menjelaskannya lagi kepada kamu semua gitu ya, kepada kamu di dalam podcast ini. Jadi kamu juga bisa mempraktekkan konsep-konsep Stoa ini di dalam kehidupan kamu. Jadi bikin goal kamu itu apa? Goal kamu itu harus kamu ingat bahwa goal kamu itu bukan untuk menjadikan hidup kamu itu bahagia, bukan. Goal kamu itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan, gitu ya. Goal kamu itu seharusnya tidak membuat kamu bahagia, tetapi goal kamu itu seharusnya menjadikan dirimu itu memiliki identitas, gitu ya. Seperti saya ingin menjadi CEO perusahaan A. Nah, untuk menjadi CEO perusahaan A itu kan kamu harus melewati proses yang tidak nyaman. Goal kamu itu adalah melewati proses yang tidak nyaman tersebut, gitu ya. Sampai kamu memiliki identitas diri sebagai CEO, gitu ya. Jadi lakukan prosesnya untuk mendapatkan identitas dirimu, gitu ya. Ketika kamu ingin menjadi seorang atlet, ya kamu harus berlatih agar dirimu bisa menjadi seorang atlet gitu ya. Kayak atlet lari, ya kamu harus lari setiap hari.
Ketika kamu ingin menjadi pematung atau pemahat kayu atau artis atau pelukis, maka kamu harus berlatih untuk memahat dan melukis setiap hari, gitu ya. Ketika kamu ingin dirimu dikenal sebagai pembaca, misalkan, ya kamu harus membaca setiap hari, gitu ya. Ketika kamu ingin dikenal sebagai seorang chef yang terkenal, ya kamu harus memasak setiap hari, berlatih untuk memasak setiap hari, kayak gitu ya. Jadi ingat ya, jadi goal kita itu, goal seorang stoa itu sebenarnya bukan kebahagiaan, tetapi melewati atau mengendalikan diri kita melewati kesulitan-kesulitan tersebut untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kayak gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.